Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan memutarkan satu video. Sebenarnya ini adalah video diskusi antara saya dengan beberapa teman-teman, yaitu Gus Yakin, ada Gus Muhammad Abdillah, serta Gus King Kong Halim, ya, yaitu tentang bagaimana sih untuk serat walisono itu, serat walisana atau babat wali-wali yang diklaim bahwa kitab tersebut, buku tersebut itu disusun pada abad ke 15 Masehi atau 16, ya, antara 15 dan 16. Bagaimana faktanya mengenai babat walisana dari sudut pandang ilmu sejarah? Apakah bisa dijadikan sebagai satu bukti sejarah sehingga kitab atau buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menelusuri sejarah Wali Songo serta silsilah Wali Songo dan leluhur-leluhurnya Wali Songo, ya. Apakah bisa seperti itu atau tidak? Langsung saja kita simak video berikut ini. Silahkan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilin sampulnya siapa yang nerbitin? Nah, itu. Tampilin dulu Gus. Ronggo Sas Serat Walisana Babat Para Wali. Buku kuno berbahasa Jawa bercerita tentang kisah kedatangan para wali dari tanah Arab ke Jawa sampai dengan berdirinya kerajaan Islam di tanah Jawa. Oke. Alih bahasa Kitarka Sutara Harja, penyadur Raden Tanojo tahun 1955, editor Nakobah Ansab Aulia Tis'ah Naat, pengarang Kanjeng Susuhunan Diri tahun 1414 Surya Sangkala, tahun Wawu 1450 Candra Sangkala, Gus. Ini baik ya bukunya, ya. Coba buka bab pucung halaman 66, Gus Aziz. Oke, Said Yakub, ya. Bergantilah cerita Said Yakub sudah tiba di Blambangan. Bertempat tinggal di padukuhan pinggir muara, ia dinamai padukuhan Purwa Saga. Kala itu di sana sedang mendapatkan Bagja Agung, Raja Blambangan Prabu Satmuda, sedang menyandang sangan kesusahan. Susah hati lantaran dari putrinya yang sakit barah atau kusta, sudah diupayakan berbagai macam usaha untuk Sang Rara Retna Sabodi. Berparas ayu, kala itu Sang Nata mendengar bahwa di muara ada seorang pendatang baru mendiami padukuhan terpencil. Ia merupakan seorang yang ahli tapa brata. Banyak orang terkabul keinginannya, mumpuni dalam berbagai macam ilmu kawruh, maka orang itu pun dipanggil untuk berupaya menyembuhkan penyakit. Akhirnya sakit sang putri sembuh. Sang Prabu merasa sukacita melihat putrinya sembuh sebagaimana sedia kala. Selanjutnya dikawinkan dengan Said Yakub. Mereka berdua rukun, runtut, tiada kesusahan. Kemudian Sang Prabu menganugerahi julukan Pangeran Wali Lanang. Setelah berapa tahun, Sang Retna mengandung. Pangeran Wali Lanang merasa sangat senang. Suatu hari mengajak mertuanya supaya nunggal agama agar jangan kafir, yang akhirnya tidak bisa memperoleh kesempurnaan. Tanpa tempat, Wali Lanang sangat memohon agar mertuanya mengikuti jejak para nabi yang sudah kabul berada dalam bala baka atau alam kelanggengan yang mulia. Sang Prabu jadi tersinggung, dipintu untuk pindah agama. Kala itu juga musnahlah kasih sayangnya kepada menantu. Segera diusir keluar dari kerajaan Blambangan, Syekh Wali Lanang pergi tanpa teman hingga ketemu sengsara. Serta istri yang ditinggalkan, Sang Retna sedang hamil tua, merasa putus asa karena ditinggalkan suami.
Oleh itu selalu merasa sangat pedih. Terlanjur telah mendapatkan murka sang Rama. Suami pergi menelusuri jalan hingga menerjang tempat angker. Tibalah Pangeran Wali Lanang di Ampel Denta. Begitu bertemu dengan sang adik, hatinya merasa senang. Sangat diterima kedatangan lagi, siang malam selalu dijamu. Setelah tinggal sekian lama di sana, berada di patukangan menyebarkan agama, keadaan padukuhannya bertambah makmur selamat. Kembali menceritakan yang ditinggalkan sedang mengandung di negara Belambangan. Maka datanglah waktu lahir jabang bayi laki-laki. Jabang bayi berparas tampan. Atas kehendak Allah, ibunya wafat karena sudah janjinya. Setelah Raja Putri wafat di Belambangan, terjadi wabah pagebluk huru-hara negara. Kebanjiran penyakit, penduduk sakit di sore hari, paginya meninggal. Sakit waktu pagi, sore harinya mati. Sang Prabu bersusah hati, ia menduga bahwa ini semua akibat peribawa si jabang bayi. Tak lama kemudian jabang bayi disuruh dihanyutkan di samudra. Jika selamat si jabang bayi, akhirnya negara Belambangan akan lebur, musnah akibat diterjang penyakit. Para wadya bersiap melaksanakan titah. Tak lama kemudian jabang bayi dibopong oleh Yang Prabu, dimasukkan ke dalam peti. Mereka yang melihat merasa sedih prihatin, merasa sangat kasihan namun takut kepada raja. Kala itu berangkat, peti dihanyutkan ke lautan, sumorot bersinar, mereka yang melihat sedih haru. Jabang bayi nampak tampan diselimuti sinar. Laki-laki perempuan turut menangis karena sungguh sangat kasihan, menangis histeris hingga pingsan. Udah Gus. Oke, ada kisah mengenai Sunan Giri dibuang ke laut. Betul? Betul, ada Oke. itu tadi. Ini yang ditampilkan oleh Gus Yakin, ya, ini adalah Babon Radia Pustaka. Jadi naskah ini ditulis pertama kali, dialih apa ya istilahnya? Ya, disusun pertama kali oleh Raden atau ini Ki Ronggo Sasmito. Jadi beliau ini salah satu juga apa namanya pujangga hebat yang pada akhirnya juga beliau dibuang ke Aceh, ya. Yang ini juga masih akan kami teliti misalnya di mana. Terus kemudian dikomposisi di di Surakarta pada abad ke-19. Ya, inskripsi dari Surakarta dikumpulkan sekitar tahun 1950. Oleh siapa yang mengkatalogkan? Raden Mas Joyo Saryono. Oke. History of Java abad ke-15, Majapahit, The Islamization of Java. Nah, itu. Oke ya. Yang mau cepat first, copy of RP17A ini disimpan di MS 233, kursif di Keraton Radia Pustaka. Nah, kira-kira ayo teman-teman kita mikir gitu. Kira-kira Sunan Dalem, kalau memang ini ditulis oleh Sunan Dalem, faktanya ini disusun, diautori oleh Ki Ronggo Sasmito. Oke. Nah, sekarang manuskripnya ada tidak? Begitu. Ya, kita harus ngecek ke Solo itu. Gitu loh. Kemudian kita uji kertasnya apakah memang ditulis pada tahun Ini, berapa? Jadi, Gus, 1500. saya tambahin ya. Jadi gini, Radia Pustaka sebagai museum, ya museum yang menyimpan manuskrip-manuskrip tua, manuskrip kuno, apalagi tentang Babat itu banyak sekali di sana ya. Itu tidak mungkin berbohong, satu, tentang siapa penulis-penulis manuskrip. Adapun ketidaktahuan misalnya tidak ada nama autornya atau penulisnya, nggak akan ditulis, Gus. Biasanya autor anonim, ya, anonim atau tidak diketahui. Nah, kalaupun memang serat wali sana itu ditulis oleh Sunan Dalem atau Syed Zainal Abidin bin Sunan Giri, itu harusnya nih Radia Pustaka itu menulis komposit atau autor ya Sunan Dalem atau Sunan Giri II. Harusnya tuh. Walaupun ditulis ulang atau disadur tahun abad 19 atau 1800-an nggak masalah. Tapi autornya ya ditulis Sunan Dalem, harus fair. Nah, ini autornya terlihat, Gus. Yaitu Ki Ronggo Sasmito. Nah, saya lebih percaya ucapan orang-orang museum daripada cerita tutur. Begitu. Jadi adapun Babat
ya. Adapun babat itu memang rata-rata Gus dikreasi, saya bilang dikreasi memang dibuat ya. Itu era-era abad 19 atau 1800-an. Apalagi Pak Baso menampilkan babat, ngomong babat apalah apalagi hikayat Samudra Pasai ya, hikayat Pasai ya. Waduh, tambah kacau nanti. Namanya Oke, Gus hikayat Yakin. itu sama Maaf, dengan Gus Yakin. babat. Tolong tampilkan yang saya kirim ke WA jenengan. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya manuskripnya itu apa, bagaimana katalognya Radia Pustaka. Ini katalog daripada Museum Radia Pustaka Surakarta ya. Adapun Serat Wali Sana ini memang berada di dalam sini gitu loh. Cari aja Gus, search aja Gus. Control F gitu. Bentar. Wali Sana. Lagi. Nah, ini ya. Nah, Bisa digedein, Gus. Kelihatan nggak? Ya. Buram ya. Cukup. oke ya, teman-teman ya, ditulis pada zaman Sunan Pakubuwono kelima tuh saya masih bisa baca tuh. Tahun 1820 gitu. Ini kita ajukan apa namanya? Babonya ini nih, babonya gitu. Sama Babat Tanah Jawi juga gitu. Oh, tuh lihat Gus, malah lebih mudah malahan kan ya. 1867. Ini berarti yang versi Javanese. Halo? Nah, ini kita tulis di sini ya. The text attributes the original Kidungan Wali Sana. Atribut ya, atribut itu apa, Gus? Atribusi. Atribusi. Untuk Sunan Giri II ya, yang menulis. Ah, ini mungkin ya. Tulisan Sunan Giri II atau Sunan Dalem ini yang Kidungan Serat Wali Sana atau Betul, Kidungan Wali Sana. ya, dinisbahkan kepada Sunan Giri. Oke, tapi naskahnya ditulis tahun segitu. Dinisbahkan diatributkan kepada Sunan Dalem atau Sunan Giri II, tetapi ditulis di tahun segitu. Gitu. Fair kan? Atribut ya. Nah, Ya, kita kasih fair tahu ini. kode manuskripnya, silahkan datengin Radia Pustaka biar tahu barangnya gitu. Itu. Jadi bukan tidak ada ya, bukan tidak ada, ada. Cuman ini naskah pakai aksara Jawa baru gitu loh. Nah, inilah babat tuh memang seperti ini. Babat Tanah Jawi juga seperti itu. Babat Tanah Jawi yang dibuat di era Sultan Agung, sebenarnya mulai ditulis ya Sultan Agung ya. Itu tidak ada di tempat kita, itu nggak ada di Jawa itu. Gitu. Itu disimpan di Leiden dengan lembar halamannya lebih dari 9.000 halaman. Di Indonesia yang beredar tuh baik PDF ataupun yang dikoleksi nggak sampai segitu halamannya. Gitu loh. Paling Yang 400, Gus. Betul. Yang versi ringkas ada contoh kayak Babat Tanah Jawi yang diberikan kata pengantar oleh Profesor Willem Remeling. Nah, jadi kita baca tuh pengantarnya apa, terus kemudian oh ternyata babat tuh begini kan gitu, biar paham, biar ngerti gitu loh. Nah, katalog ini juga disimpan juga ya, ternyata di Perpusnas juga menyimpan nih salinannya yang versi dari zaman Harsowijoyo terus sampai ke Raden Tanoyo. Tolong Gus tunjukin yang versi Perpusnas, katalog yang dikatalogisasi oleh Perpusnas. Gus yakin? Jadi nanti enak ya teman-teman. Jadi katalog ini dibuat berdasarkan tahun-tahun pembuatannya. Nanti dia ada di keluarga mana nih? Coba. Nih. Oke, semua di sana KBG 700. Keril kadenya 766. Oke, lagi Gus. Ada lagi. Disimpan di lemari mana dia? Ada tuh. Ya sudah, satu aja itu tadi. Itu ya. Real numbernya berapa? 700. Real numbernya 286 Serat Wali Sana KBG. Oh, oke, coba tunjukin yang barusan saya kirim screenshotnya tadi. Yang dari LIP UI ya. Serat Wali Sana. Tak bacakan aja ya.
286 Ya. PNRI, Serat Wali Sana KBG 700 sama. Sama. 286 KBG 700. Sama di PNRI juga sama. Enggak beda. Oh, naskah-naskah yang lain, Gus? Kan Serat Wali Sana yang ini ya, yang cetakan ini yang asli ya. Oh, Bahwa itu adalah naskah baru gitu loh. Nah, ini orangnya nih. oke. Perpusnas nih ya. Nah, ini 1848 ya, jelas ya. 1848 di sini. Ya. Oke, ini Maksudnya kan ini kan. Ini ada 1414, 1450 Chandra Sengkala, Surya Sengkala kan. Maksudnya Nah. menceritakan tahun-tahun itu kan maksudnya kan, gitu loh. gitu. Tapi Nah, sekarang- disayangkan ini adalah naskah baru gitu loh. Betul. Nah, jadi biar teman-teman kan, maksudnya kan gini Gus, teman-teman tuh bisa memisahkan, membedakan mana karya sastra, mana naskah sastra dengan mana dokumen sejarah yang sezaman.